Hai, kembali lagi di Optika Hype bareng aku Jenny, merangkum topik-topik yang ramai dibicarakan dan penting untuk disimak selama sepekan terakhir. Ada kabar kalau tilang manual dan TV analog bakal dihapuskan. Terus, kabar Indonesia yang dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Wah, lalu ada insiden salah sebut nama negara Indonesia yang bikin warganet marah. Hingga update kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Berikut selengkapnya. Kurang dari seminggu atau tepatnya tanggal 2 November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bakal melakukan analog switch off atau ASO, yang artinya mematikan saluran TV analog digantikan dengan saluran TV digital. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 78, Angka 3 Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan terdapat 222 wilayah yang akan bermigrasi ke TV digital dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Sedangkan untuk 292 daerah lainnya akan dilakukan sesuai kesiapan wilayah. Kesiapan suatu wilayah bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan. Wilayah yang tercakup sudah siap digantikan dengan siaran TV digital. Kemudian, bantuan set-top box atau STB untuk rumah tangga miskin daerah tersebut sudah terdistribusi. Sejauh ini sudah ada 8 kabupaten dan kota di 4 wilayah siaran telah beralih ke TV digital sejak April yang lalu. Sementara, Jabodetabek akan dilaksanakan pada 2 November 2022 beserta 173 kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, apa TV di rumah kalian siap beralih ke TV digital? Nggak perlu ganti TV, cukup diberi tambahan set-top box, kamu sudah bisa menikmati layanan TV digital. Pemerintah juga membagikan set-top box gratis untuk melancarkan program ini. Nah, ini caranya kalau kamu ingin mendapatkan set-top box secara gratis. Kamu berada di wilayah yang terdampak analog switch off atau ASO. Lalu, kamu termasuk rumah tangga miskin ekstrim sesuai dengan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Memiliki perangkat TV analog, serta memiliki identitas diri atau EKTP. Penyaluran set-top box gratis TV digital ini tidak dilakukan secara door-to-door alias rumah ke rumah, tetapi difokuskan melalui kelurahan saja. Sedangkan masyarakat yang tidak termasuk kriteria diimbau membeli perangkat set-top box secara mandiri seharga Rp150-300.000. Gimana? Udah siap beralih ke TV digital? Indonesia lagi menghadapi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Hingga kini, sudah ada 245 kasus di 26 provinsi. 80% kasus terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Dikutip dari halaman resmi Sekretariat Kabinet Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa angka meninggal presentasinya cukup tinggi. Dari jumlah kasus 245 sebesar 57,6% atau 141 diantaranya berakibat fatal. Untuk saat ini diduga akibat terpapar senyawa kimia berbahaya dari obat sirop yang diminum. Sebelumnya, WHO pada tanggal 5 Oktober telah mengeluarkan peringatan 4 obat sirop dengan kandungan etilen glikol di Gambia yang dicurigai penyebab meninggalnya 66 anak. Akhirnya Kemenkes mengeluarkan edaran meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair ataupun sirup. Fasilitas pelayanan kesehatan atau Vaskes untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sirup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dikutip dari laman resmi BPOM Kamis 20 Oktober 2022, ada 5 merek obat yang dilarang karena diduga terdapat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Yang pertama ada Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibaby Cough sirup, Unibaby demam sirup, Unibaby demam drops. Sementara itu, BPOM menyatakan ada 133 obat sirup yang aman, tidak mengandung 4 pelarut yang diduga mencemari etilen glikol dan dietilen glikol. Obat yang kamu pakai aman gak ya?
Untuk daftar lengkapnya, kamu bisa lihat langsung di link di deskripsi ya. Insiden kurang mengenakan terjadi di gelaran bulu tangkis Denmark Open 2022. Pembawa acara di event tersebut salah menyebut Indonesia menjadi Malaysia hingga 2 kali. Jadi ceritanya dalam babak final ganda putra Denmark Open 2022 mempertemukan All Indonesian Final, pasangan Fajar Rian menghadapi Kevin Marcus. Pertandingan yang berlangsung di USK Bank Arena, Odense, Minggu 23 Oktober 2022, Fajar Rian berhasil mengalahkan pasangan Minion dengan skor 21-19 dan 28-26. Setelah pertandingan, ada prosesi pengalungan medali dan pemberian hadiah untuk kedua pasangan. Awalnya host memanggil Kevin dan Marcus dan menyebut keduanya dari Malaysia. Tapi kesalahan fatal itu tidak berhenti di situ. Saat memanggil Fajar dan Rian, lagi-lagi sang host menyebut keduanya dari Malaysia. Eits, nggak sampai di situ. Bukan Indonesia namanya kalau warga netnya nggak bertindak. Mereka ramai-ramai menyerbu akun sosial media resmi Federasi Bulu Tangkis Denmark. Hingga akhirnya penyelenggara Denmark Open mengeluarkan permintaan maaf di akun media sosial mereka. Agak kesel juga sih karena permintaan maafnya hanya di medsos. Warganet juga inginnya sih permintaan maaf secara resmi ya. Kali ini ada kabar baik, Indonesia 2022 kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia 5 tahun berturut-turut. Berdasarkan daftar World Giving Index WGI 2022 dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation atau CAF, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%. Pada kategori membantu orang asing, Indonesia meraih skor 58%. Indonesia menempati posisi pertama di donasi uang dan tingkat kerelawanan. Adapun Kenya berada di peringkat kedua setelah Amerika Serikat di peringkat 3. Australia menempati urutan keempat negara paling dermawan, diikuti Selandia Baru di posisi kelima. Myanmar di urutan ke-6, Sierra Leone di urutan ke-7, Kanada di urutan ke-8, dan Zambia di posisi ke-9, serta Ukraina di posisi ke-10 dengan skor 49%. Wah, patut dipertahankan ya, bisa dong tahun depan ke-6 kalinya. Pengumuman, tilang manual tidak berlaku tapi diganti dengan elektronik tilang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk tidak menilang pelanggar lalu lintas di jalan secara langsung. Instruksi ini tertuang dalam surat telegram nomor ST2264X-HUM 345-2022 tanggal 18 Oktober. Nah, apabila ditemukan petugas polisi yang tetap melakukan penilangan manual, akan diberi sanksi internal. Sehingga pelanggar lalu lintas hanya akan diberi edukasi oleh petugas setempat. Setelah itu, pelanggar dilepaskan. Sebagai gantinya, penindakan tilang dilakukan secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang tersedia dua jenis, yaitu kamera statis yang dipasang di jalan. Yang kedua, mobile kamera yang dibawa oleh petugas. Namun pada suatu kasus tertentu, petugas lapangan masih diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Misalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Intinya kalau nggak mau tilang ya jangan melanggar ya guys ya. Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye bye.